Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Masalah, Hakikat, dan Inti Ilmu Ekonomi. Yang dimana penjelasan pertama yaitu tentang masalah ekonomi yang akan saya bacakan sendiri. Masalah ekonomi adalah suatu masalah besar yang mendasar dalam ilmu ekonomi konvensional, yaitu ketidakmampuan ilmu itu dalam memecahkan persoalan kebutuhan manusia. Dari teori yang sudah ada, terbukti tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan. Justru terjadinya dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Masalah-masalah ekonomi di negara berkembang ada banyak. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah perwujudan keadaan serta kekurangan setiap negara punya ukuran batas kemiskinan yang berbeda dengan negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. 2. Keterbelakangan. Masalah ini berhubungan dengan masalah kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas-fasilitas umum, dan rendahnya disiplin masyarakat. 3. Pengangguran. Masalah lainnya yaitu pengangguran, yang dimana masalah ini adalah masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan yang keempat, kekurangan modal. Kekurangan modal adalah ciri setiap negara yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi, perkembangan zaman, dan modernisasi perekonomian memerlukan modal yang besar. Negara berkembang mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal, yang disebabkan tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang rendah. Selanjutnya, yang nomor 5, ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketidakmerataan hasil pembangunan ini disebabkan oleh sistem perekonomian yang terlalu terpusat kepada negara sehingga potensi daerah kurang diperhatikan. Permasalahan utama ekonomi makro sebagai berikut. Yang pertama, masalah pertumbuhan. Masalah pertumbuhan di sini artinya perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Selanjutnya, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Di sini, perekonomian suatu negara tidak selalu berkembang secara teratur, atau dengan kata lain, kegiatan perekonomian mengalami naik turun. Selanjutnya, masalah pengangguran dan inflasi. Di sini, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperoleh pekerjaan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, disilahkan. Baik, selanjutnya itu hakikat ilmu ekonomi. Hakikat ilmu ekonomi adalah serangkaian prinsip dasar atau prinsip-prinsip esensial yang membentuk landasan dari prinsip ilmu ekonomi. Hakikat ilmu ekonomi membentuk kerangka kerja konseptual yang membantu kita memahami perilaku ekonomi individu, bisnis, dan masyarakat secara lebih baik, serta merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Beberapa aspek ini terdiri dari hakikat ekonomi meliputi seperti yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, tenaga, dan bahan mentah. Sementara keinginan manusia untuk barang dan jasa tidak terbatas. Hal ini menyebabkan munculnya pilihan dan alokasi sumber daya yang efisien. Yang kedua yaitu sumber daya terbatas, individu, bisnis, dan pemerintah harus membuat pilihan
tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu keputusan ekonomi melibatkan pertimbangan antara keuntungan yang diperoleh oleh suatu tindakan atau keputusan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya. Konsep ini dikenal sebagai prinsip marginal atau marginal principle. Selanjutnya yaitu pasar. Pasar berperan sebagai mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Interaksi pasar ini ditentukan oleh penawaran atau permintaan yang mempengaruhi harga dan alokasi sumber daya. Yang kelima yaitu pemerintah memiliki peran yang mengatur kegiatan ekonomi, mengatasi kegagalan pasar, mempromosikan efisiensi, dan mengurangi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang keenam yaitu keseimbangan ekonomi terjadi ketika pasokan dan permintaan suatu barang atau jasa seimbang dan tidak ada insentif bagi produsen atau konsumen untuk mengubah perilaku mereka. Yang ketujuh yaitu inovasi dan perubahan teknologi merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi, mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang terakhir yaitu proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melibatkan peningkatan output ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia. Kepada Fadia, disilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya itu konsep dasar ekonomi. Istilah ekonomi bermula dari konsep rumah tangga yang kemudian digagaskan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti menunjukkan rumah tangga, menjelaskan setiap rumah tangga perlu mengambil keputusan mengenai kebutuhan apa yang harus dilakukan oleh anggotanya. Misalnya siapa yang bekerja di kantor dan juga memasak dan membersihkan rumah. Dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian. Ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya membuat bangunan, menjalankan mesin batik, bertani, serta menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat mengalokasikan barang dan jasa yang diproduksi kepada seluruh anggotanya. Untuk itu, diperlukan sumber daya atau faktor produksi diolah menjadi produk yang dapat memenuhi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya menjadi penting. Sumber daya diperlukan untuk proses menjadi barang dan jasa demi pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sumber daya diasumsikan bersifat langka atau terbatas, sementara keinginan manusia diasumsikan tidak terbatas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah mengelola sumber daya yang untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena sumber daya merupakan unsur yang amat penting bagi berlangsungnya perekonomian. Hal ini perlu dipahami lebih lanjut. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya juga faktor produksi, serta digunakan untuk menghasilkan produk berupa barang maupun jasa. Jika disebut barang jika produk tersebut berwujud misalnya pakaian dan makanan. Sementara produksi jasa adalah untuk produk yang tidak terwujud, misalnya potong rambut dan sebagainya. Selanjutnya, hasil produksi tersebut digunakan oleh masyarakat disebut dengan konsumsi. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses dapat digolongkan 4 jenis, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang dimaksud dengan tanah adalah seluruh karunia alam seperti lahan yang subur, hutan, kolam, minyak bumi, dan bangunan lainnya. Tenaga kerja dalam hal ini adalah
keterampilan. Adapun termasuk modal contohnya adalah sepakat dan gedung. Sedangkan yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengkombinasikan seluruh sumber daya menjadi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atau sumber daya dapat digunakan maka para pemilik daya memperoleh pembayaran tanah, memperoleh sewa, dan mendapatkan gaji, pemilik modal mendapatkan imbalan berupa bunga. Sedangkan wirausaha memperoleh laba. Semua jenis sumber daya tersebut penting untuk menggerakkan perekonomian. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Fadia. Berakhirlah penjelasan materi dari Fadia tadi, maka berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.